Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari sehat walafiat. Kita menyambut hari baru ini dengan semangat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini lebih baik daripada kemarin, baik dalam imannya, dalam Islamnya, dalam kehidupannya, dan kita menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia wal akhirah dengan kebaikan-kebaikan ini. Amin insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna, bahkan paling sempurna. Allah firmankan walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Maka oleh karena itu Allah SWT memberikan sebuah kehormatan, ya. Dalam firman-Nya surah Al-Hijr ayat 29 ada satu dialog yang bagus. Al-Hijr 29, 30 dan seterusnya. Saya bacakan dialog ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, yaitu kejadian Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu semuanya dengan bersujud. Ini perintah Allah kepada para malaikat. Fasajadal malaikah kulluhum, maka bersujudlah malaikat itu semuanya tak terkecuali. Illa iblis aba, ya, kecuali iblis, dia enggan ayakuna ma'al sajidin, dia tidak mengikuti bersama-sama malaikat yang sama sujud. Qala, Allah firmankan, ya iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'al sajidin, apa yang menjadikan sebab kamu tidak ikut melaksanakan sujud penghormatan kepada Adam? Ini perintahku loh, ya. Qala lam akul la asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Kata iblis, saya tidak ikut sekali-sekali dan saya tidak akan pernah sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat, yang dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, gitu. Ini iblis, ya, karena dia merasa dirinya lebih mulia karena dibuat dari api. Di dalam ayat yang lain dikatakan aina khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari manusia karena kau ciptakan diriku dari api sementara dia dari tanah. Qala fahrus minha fa innaka rajim. Maka Allah firmankan, keluarlah kamu darinya, maksudnya dari surga. Sesungguhnya kamu terkutuk. Ya, maka kita berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Karena memang setan dikutuk oleh Allah. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sungguh kamu mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Kemudian iblis berdoa. Ya. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi iblis ini Tuhannya Allah. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu berilah aku tangguh. Ya, tidak mati sekarang sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Ini doa iblis. Qala, maka Allah berfirman, fa innaka minal mundarin. Maka aku beri tangguh ya sampai hari kebangkitan. Jadi rupa-rupanya iblis itu berdoa juga dikabulkan Allah. Ya, sehingga diberi sesuai dengan yang dimohon. Ya wis, kowe tak uripke ngantek yaumul yub'atsun. Bisa dibayangkan ya, betapa kita jangan putus asa kalau berdoa. Hendaknya kita seperti Nabi Zakaria, ya. Rabbi inni wahanal atmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika Rabbi syakiya. Ya Tuhanku, telah rapuh tulang belulangku dan kini telah putih semua rambutku. Tapi aku enggak pernah kecewa untuk terus berdoa kepadamu. Ini Zakaria dalam surah Maryam ayat 3. Pertanyaannya, kenapa di dalam surah Al-Hijr 37 ini iblis berdoa langsung dikasih? Sementara Zakaria harus sampai tua dan rambutnya putih, tulang belulangnya rapuh baru dikasih. Ada yang mengatakan memang begitu, nek wong elek-elekan ki njaluk langsung dikei. Ya, nek wong apik-apik ki rada ditunda. Ya, jadi Allah senang lihat tangisannya jamaah as-salam. Maka Allah bilang kayak jamaah salam kayak wong apik-apik. Malaikat kayak ono ning aja saiki. Aku senang melihat dia menangis gitu. Karena tangisan mereka itu tangisan takwa. Nenek sing donga iblis langsung dikei. Aku risih krungu suarane dhewe ya. Ah gitu. Mula nek ana wong donga langsung kabul iku jojo golone iblis deh ya. Nah, maka ibu bapak kalau kita berdoa ya yakin bahwa Allah akan kasih kita ya. Dan iblis diberi sesuai yang dia minta. Minta panjang umur sampai kiamat langsung dikasih seperti yang dia minta. Nah, kadang-kadang kalau kita enggak, kita minta sama Allah diberi tapi diganti yang lain. Kadang-kadang enggak sesuai yang kita minta karena Allah sayang sama kita, enggak seperti iblis. Nek dikei langsung bisa cilaka. Lho apike ditunda terus diganti sing luwih sae. Nah, gitu. Ya. Diganti yang lebih baik. Bisa diganti lebih baik di dunia, bisa diganti lebih baik di akhirat. Ya kira ra bolo ra tak saosi pirsa. Ya sehingga nanti banyak orang ya minta di dunia enggak dapat, tapi dapatnya setelah ditunda dan itu pun bentuknya lain. Bisa jadi itu karena doa kita yang terus kita panjatkan. Atau bisa juga ditunda dan diberi yang lain, tapi bentuk dia bukan di dunia, tapi di akhirat. Sehingga nanti banyak jamaah salam itu kaget di akhirat. Loh ini kok ada pahala apik banget, gede banget. Begitu dahsyatnya, ya Allah, ini amalanku yang mana? Kata Allah itu amalan apa? Yaitu ibadahmu, doamu di dunia yang belum aku berikan. Aku ganti tapi di sini di akhirat. Lebih bagus. Wah, maka waktu itu banyak yang terkejut. Wah, ngerti yang ini aku dongo terus nek ben kae. Ya, karena banyak doa-doa kita yang dikabulkan Allah nanti di akhirat. Oleh karena itu
Allah betul-betul tidak pernah bikin kecewa hambanya yang terus berdoa. Baik. Kemudian Allah katakan ila yaumil waqtil ma'lum, kamu akan hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Apa kata iblis? Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyananna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Setelah dia dikabulkan, iblis berikrar, Rabbi, ya Tuhanku. Sekali lagi, iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan iblis tahu hanya Allah itu yang Tuhan. La ilaha illallah, iblis meyakini. Maka dia berdoanya kepada Allah. Dia tidak minta doa kepada yang lain. Orang kita banyak itu. Doa minta sama yang lain. Minta sama Yesus, minta sama Brahmana, minta sama Siwa. Maka doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, itu minta sama Yesus. Ya, Om Santi Santi minta sama Hindu. Salam budaya mungkin minta sama Buddha. Nanti dicampur kabeh. Ini menungso konslet. Ya. Bagaimana dia berdoa minta kepada Tuhan yang macam-macam. Ya kan? Ada yang bilang, Pak, itu bukan minta sama yang macam-macam, itu hanya menghormati agama lain. Kalau menghormati agama lain nggak perlu begitu. Agama lain dihormati dalam muamalah, bukan di dalam ibadah. Karena doa itu ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Anda beribadah itu doa. Atau dibalik, Anda doa itu sedang beribadah. Jangan campur-campur. Kalau muamalah campur-campur nggak apa-apa. Betul nggak? Jadi saya ini di Baluarti, sebelah kanan saya Katolik, saya Islam, kiri saya Protestan. Loh, jejer beda kabeh. Tapi kami baik. Betul nggak? Saling berbagi, saling menghibur. Nek kalau utang ya tak utangi. Ya kan gitu. Kalau dia sakit ya tak tengok. Pernah tetangga saya yang Katolik itu terkapar, tidak tahu kenapa berdarah-darah. Saya lari ke rumah sakit, ambil ambulan. Saya mengangkatnya, meskipun akhirnya tidak tertolong nyawanya. Karena dia tetangga. Gitu kan. Nenek babakan kono ibadah ya ora melu-melu. Ya kan gitu ya. Kalau ibadah ya dewe-dewe, lakum dinukum waliyadin. Lah doa itu ibadah. Sak dunia sing doane macam-macam nih ra Indonesia reneng. Dia kata M. Hanun Najib. Kata M. Hanun Najib. Wedhus kuwi nek ketemu sapi ya gembek, ngono sapi maklum kok. Rasa melu-melu ngok, rasa melu-melu gitu. Wedhus sapi ngerti nek iki wedhus gitu ya. Jadi enggak ada masalah gitu. Ya. Nah, saya jadi ingat itu dulu wali kota kita FX Rudi Hadiyatmo itu ya. Dia Katolik, dia bilang sama saya, Pak Amis, aku nek salam ra nggo assalamualaikum. Wong aku dudu Islam, kok malah keliru. Nggih, bener. Ya bener. Ya sudah dewe-dewe bae nek babakan ibadah, wong salam ki ibadah. Enggak ada masalah. Nyatanya dia bisa jadi wali kota. Ya enggak? Nah, sama di Amerika ini di New York City. Ya sekarang ini wali kotanya Muslim. Ya dia bilang saya Muslim. Tidak ada masalah, nyatanya bisa jadi wali kota dan nyatanya dipilih. Betul enggak? Dan tidak ada yang tersinggung. Dia tidak pakai Om Santi-Santi, enggak pakai salam budaya, enggak pakai salam sejahtera. Enggak ada yang tersinggung. Karena mereka tahu ini wilayah agama, bukan wilayah muamalah. Nah ini, supaya kita umat Islam paham itu ya. Nah jadi kalau ibadah, doa sama Allah, cukup tidak pakai yang lain. Nah ini iblis berkata, ya Tuhanku, bima aqwaitani, sebab engkau telah memutuskan bagiku untuk tersesat, la zayyana lahum fil ardi, maka aku akan jadikan manusia memandang baik maksiat itu di bumi. Ya, ini kata iblis. Maka ada kita lihat ya bahwa iblis sudah berjanji, saya akan jadikan yang namanya maksiat khususnya syirik itu dipandang baik oleh manusia di bumi. Wala uqwiyannahum ajma'in, sehingga mereka semua tersesat karenanya. Ya. Jadi nanti orang akan memandang ya perbuatan syirik, perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu
baik. Siapa yang membuat mereka memandang itu baik? Iblis. Sehingga mereka tersesat. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara tersesat, itu lebih spesifik, itu maaf, Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah jangan aku kau jadikan orang yang kau murkai. Yang dimurkai itu Yahudi, waladdallin itu Nasrani. Ya. Dan secara umum tersesat itu siapapun yang tidak berakidah kepada Allah itu tersesat. Saya tertarik dengan kalimat ini, yaitu wala uqyannahum ajmain. Kata iblis, nanti semua akan aku sesatkan dengan memandang indah perbuatan dosanya di dunia. Saya punya tetangga ini, ya kira ngerasa nih, ya ngadak ki. Gue contoh aja. Tetangga saya seorang perempuan muslim, meskipun muslim abangan, tapi Islam. Didatangi seorang joko laki-laki agamanya Kristen. Dia menyatakan cinta. Akhirnya sambung berkayut, mereka saling mencintai. Lantas laki-laki ini bilang, aku Kristen. Kristen itu apik loh dek. Ya. Dia ceritakan kebaikan-kebaikan itu. Dia memandang baik agama itu. Akhirnya si gadis ikut beragama Kristen. Sehingga mereka menjalin rumah tangga dengan cara Kristen. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Menjelang pensiun, entah qadarullah, yang laki-laki ini tiba-tiba menjadi mu'alaf. Ya. Kemudian setelah dia mu'alaf, dia meyakini kebenaran itu, dia datang kepada istrinya, aku saiki Islam. Ayo, ABD Islam. Yang perempuan enggak mau. Ya, enggak mau. Nah, akhirnya mereka sampai hari ini masih hidup dua-duanya. Yang satu muslim, yang satu Kristen. Nah, waktu itu saya tanya sama si laki-laki, jenengan sekarang dari Islam, ya kenapa istrimu enggak kamu ajak? Enggak mau katanya. Dia pilih di sana. Ya kamu jelaskan, wes. Lah terus gimana? Ya wes, iki salahku katanya. Soalnya dhisik sing ngejak ya aku dewe. Karena waktu itu aku memandang ini agama baik. Mula aku ajarkan, aku ajakkan. Karena aku memandang itu baik. Saiki aku baru ngerti ternyata tidak baik. Nah, inilah. Ya. Jadi kaum muslimin Allah, semua orang yang melakukan perbuatan dosa itu memandang itu baik. Termasuk Israel, Amerika, genosida itu baik. Betul enggak? Mulai kan mandek angele rame-rame harus dibungai uang sak dunia, kuwi elek. Jadi tetap dia memandang itu baik. Nah inilah. Dan lucunya Israel tidak pernah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Padahal dia datang ke situ itu ngerampok. Ya, ngerayah untuk separuh aku negara Israel. Lah kuwi dudu. Karena apa? Nek aku mengakui negara aku ora iso ngerayah meneh. Kan begitu. Sehingga sampai hari ini dia tidak mau mengakui Israel, tidak mau mengakui Palestina sebagai negara. Dan dia memandang itu pikiran yang baik. Kan gitu ya. Nah inilah, maka setan sudah mengatakan, aku akan jadikan manusia tersesat memandang dosa itu adalah baik. Nah ini, lo jangan kaget kalau banyak orang seperti itu. Nah kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah itu, apa kata setan ini yang mengejutkan? Ya, siapa yang tidak pernah kena godaan setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ya. Maka kaum sekolah, jadi rupa-rupanya iblis sudah berikrar untuk menyesatkan manusia. Tapi ada manusia yang tidak bisa tersesat. Siapa? Yaitu orang yang ikhlas. Jadi nek ketemu wong ikhlas, setan ora doyan. Nah, demit randulit. Ya. Maka Allah firman, qala hada sirata alayya mustaqim. Kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Dan kewajibanku lah menjaganya.
Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kepada hambaku yang ada di jalanku yang lurus, kamu iblis tidak punya daya menghadapi mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin. Maka siapa yang mengikutimu, maka sungguh itulah yang tersesat. Ya, jadi sudah disampaikan oleh Allah bahwa orang-orang Islam yang istiqomah di jalan yang lurus, maka sungguh mereka tidak akan pernah bisa digoda oleh iblis. Siapa yang bisa digoda iblis? Mereka orang-orang yang tidak lagi ada keikhlasan di dalam dirinya. Nah, kaum sekalian, jadi kalau kita ingin jadi hamba Allah yang selamat dari rayuan iblis, tidak masuk neraka jahanam bersama iblis, tapi kembali ke surga, syaratnya satu, harus ikhlas. Nah ini, orang yang ikhlas itu tidak tertarik berbuat dosa, ya. Orang yang ikhlas itu tidak tergoda oleh rayuan iblis. Orang ikhlas itu prinsipnya satu, mencari ridha Allah. Orang ikhlas bukan mencari kemewahan, kesenangan, nafsu dunia, tapi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ikhlas prinsipnya waridwanu minallahi akbar. Diridhai Allah itu adalah urusan yang paling akbar, yaitu urusan yang paling besar. Maka kaum muslimin Allah, kalau kita ingin menjadi orang sukses, ya dunia akhirat, jadilah orang ikhlas. Ya. Jadi kalau kita lihat di dunia ini banyak orang juga sesara karena godaan iblis. Contoh, saya ingat Pak Kiai Haji Naharus Surur. Orang bahagia di surga, bahagia di dunia aja iblis gak suka. Ya, kata Kiai Haji Naharus Surur bahwa orang kalau menikah itu, kata Allah litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram bersamanya. Dia ngomong Pak Kiai Haji Naharus Surur almarhum, ya. Ketahuilah, orang kalau sudah tentram itu mesti bahagia. Rela nggak setan lihat orang bahagia? Nggak. Mula setan rasa seneng delok wong kok rukun suami istri, ya itu nggak suka. Nggak suka. Maka amalan sunnah yang paling dibenci iblis itu nikah, karena dia akan bahagia di dunia. Itu nggak suka dia, ya. Kata Pak Kiai Haji Naharus Surur, iblis kuwi sing dhisik nyilakake Adam metu saka swarga. Kuwi nek esuk ngene iki untuk laporan setan-setan cilik-cilik kuwi. Ya. Setan itu lapor. Apa kata iblis? Niku ndek ben sregep ngaji sakniki mboten nate ngaji, keset tak niki. Niku sing marake keset kula. Kata iblis, ya wis, terusno usahamu. Ya. Datang setan kedua, lapor. Apa usahamu? Niku dhisik sregep tahajud saiki blas mboten nate tahajud. Niku sing marake hayas-hayasan salat niku nggih kula. Iblis, wis terusno usahamu. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya ada setan yang datang. Lapor, Tuan Iblis, apa usahamu? Niku dhisik suami istri bebojoan rukun. Sakniki pun pegatan. Niku kula niki spesialis megat-megatke wong niku. Kula berhasil. Iblis langsung berdiri dari singgasananya dan dia berkata, "Hari ini yang paling penak ning kupingku iki." Coba bayangkan. Jadi kalau iblis lihat orang tidak tahajud, iblis itu biasa. Ada orang kok keset salat itu iblis rapati yo. Nek eneng wong pegatan iblis senenge ra rame-rame. Mula aja nyeneng-nyenengno iblis. Gitu loh. Nek kira-kira bojomu kuwi nganyelke ya sing lapang dada. Ya jane tak pegat iki piye neh. Kok tak pegat sing seneng iblis kok edan kok kata. Ya enggak? Jadi begitu. Dan ibu-ibu jangan minta cerai. Ceraikan aku. Alah kerebutan channel TV ceraikan aku ya. Nah, jadi jangan sampai. Karena memang iblis gak suka kita itu sakinah. Tentram. Gak suka. Ya.
Ini penting, maka suami istri harus dibangun komunikasi dan dipahamkan masalah ini. Nah, kaum muslimin, ya, kalau ingin tidak dapat godaan iblis, sing ikhlas. Mulai bebojoan ya sing ikhlas, jangan karena uang. Kalau karena uang itu tidak ikhlas. Akhirnya ada uang abang disayang, nggak ada uang abang tendang. Karena uang. Jangan karena hitam manis. Karena kalau masih hitam manis disayang, tapi begitu hilang manisnya tinggal hitam, diceraikannya. Ya, jadi jangan karena. Ya, nikahlah. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Gitu. Lillahi ta'ala. Maka orang ikhlas dia akan selamat dari godaan iblis. Yang selanjutnya, orang yang ikhlas ini amalnya diterima oleh Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan atau ikhlas di dalam mentaatinya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Jadi kaum muslimin, ya, kalau ibadah itu jangan ada pamrih. Ya, karena Allah tidak menerima ibadah yang karena pamrih. Ada orang tanya sama saya, Pak Ustadz, ya, saya ibadah itu pengen masuk surga. Saya meninggalkan maksiat itu karena saya tidak pengen masuk neraka. Apakah pengen masuk surga dan tidak ingin masuk neraka itu termasuk pamrih? Saya bilang tidak. Ya. Kalau pamrih urusan surga, neraka itu boleh. Itu juga termasuk ikhlas. Tapi yang dimaksud orang itu pamrih atau tidak ikhlas, itu kalau tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Contoh, ada 3 orang baik yang besok celaka masuk neraka. Siapa mereka? Kata Nabi SAW. Yang pertama orang yang rajin untuk belajar agama. Ini wongnya ra teko. Ya. Di hadapan Allah ditanya, ya si fulan, untuk apa kau habiskan umurmu? Dia jawab, saya untuk belajar agama. Kata Allah, kau berdusta. Kau lakukan itu bukan karena aku, tapi supaya kau dibilang orang alim. Ketahuilah kau sudah dikatakan orang sebagai orang yang alim, orang yang qari. Maka kemudian ia diseret masuk neraka jahanam. Karena Allah tidak menerima amal yang pamrih. Datang yang kedua, dipanggil Allah. Hei si fulan, kau dulu aku kasih harta yang banyak daripada orang lain. Ya, wong nek wis sugih itu ya, Masya Allah. Luwih sugih timbange kancane, bahkan luwih sugih timbange dulur-dulure. Betul enggak? Saya punya teman, Pak. Ya, ini bilang, Pak Hami, ya, insya Allah saya besok Desember ini saya mau ngumrohkan saudara saya 15 orang. Alhamdulillah, ya, di Sragen. Ya, dia luar biasa. Ya, punya tambang, punya hotel, ya, wis ramum. Duitnya akeh banget. Tapi saudaranya itu, ya, ngono kuwi. Ya, nggak ada yang mampu. Lah kayak saya ta, siji yang biasanya saudara-saudaranya itu nggak ada yang mampu. Ya selesai saya begitu semua. Nah, terus ya, saya bilang, Bapak bagus punya saudara, ya, semua diumrohkan. Saya bilang, kamu sama juga umroh 15 kali karena sembuh umrohnya 15. Ya, amin, mudah-mudahan. Jadi ada orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta, itu memang luar biasa. Nah, kalau sebelah nanti ada orang yang hartanya melimpah, ditanya sama Allah, hei si fulan, aku kasih kelebihan harta buat apa duitmu? Buat sedekah ya Allah. Maka Allah bilang, kau pendusta. Sesungguhnya kau tidak sedekah karena aku, tapi kau sedekah karena ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Sungguh kau sudah dipuji sebagai orang dermawan, maka rasakan azabku. Ini yang kedua.
Yang ketiga, orang yang mati syahid, kata kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, si fulan kau habiskan untuk apa hidupmu? Dia jawab, saya lakukan untuk jihad ya Allah, bahkan aku mati di jalanmu. Allah katakan, kadzabta, kau berdusta, karena sesungguhnya kau tidak berjihad karena aku, tapi supaya kau disebut-sebut sebagai orang pemberani. Ya si fulan, ketahuilah ketika kau mati, semua orang menyebut seperti apa yang kau inginkan. Maka sekarang rasakanlah azabku. Masya Allah. Inna Allah la yanduru ala suarikum wala amwalikum, walakinna yanduru ala qulubikum wa a'malikum. Karena memang Allah tidak melihat manusia dengan fisiknya dan hartanya. Tapi yang dilihat oleh Allah pertama di manusia itu adalah amal dan hatinya. Ikhlas atau tidak dengan amalnya itu. Jadi jangan sekedar beramal. Ya, sok ben wong kuwi ketemu Allah sing ditekokke nomor siji apane? Amale. Tapi kalau amalnya tidak ikhlas ya ora ditekokke. Karena Allah tidak membutuhkan amal yang pamrih. Ya, memang i'malu fasyallahu ma'amalakum. Beramallah kamu karena memang itu yang dilihat Allah dari dirimu. Tapi sesungguhnya jangan lupa amal yang dilakukan dengan syarat harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka qaulullah ini penting supaya kita ikhlas, ya. Nah, kalau kita itu ikhlas, meskipun amal kita itu kecil, ya, separuh biji kurma lah, ini nilainya besar, bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Loh, separuh biji kurma, apalagi bergelas-gelas susu, ya. Yang penting apa? Ikhlas. Maka jangan malu beramal baik meskipun kecil. Jangan malu beramal baik meskipun hanya menyingkirkan duri di jalan. Jangan malu beramal baik meskipun hanya sekedar 2.000 rupiah ke Masjid As-Salam. Karena bagi Allah, ya, ikhlas itu lebih penting dari jumlahnya. Maka disebut oleh dalam satu hadis, ya, kalau Allah Ta'ala, ana aghna asyraka'a anis syarki. Aku adalah zat yang paling kaya dan aku tidak membutuhkan sekutu dari mereka yang mensekutukanku. Man amila asyrak fihi ma'i ghairi tarqaquhu wa syurakahu. Maka siapa yang melakukan amal yang syirik dengan selainku, maka aku tinggalkan dia. Ia dengan sekutu yang ia mempersekutukan aku. Jadi ini enten tiang menika beramal, ya, syirik, ya, maka sungguh Allah tidak butuh amalnya. Dan Allah biarkan dia dengan kesyirikannya. Maka kaum muslimin Allah, syirik kepada Allah bukan hanya menyembah pada Tuhan selain Allah, tapi syirik kepada Allah diantaranya adalah syirik dalam niat, yaitu beramal tidak lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka jadikanlah sholat kita, ibadah kita, seluruh aktivitas hidup mati kita lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah Rabbul alamin. Jangan lagi dikarenakan yang lain. Maka sungguh amal yang ikhlas meskipun itu sedikit, maka dia dinilai oleh Allah dengan nilai yang luar biasa. Mau muslimin Allah. Jadi yang penting itu bukan banyak sedikitnya, tapi ikhlas. Ning ya jangan terus dibukin gini. Lu apik sithik ning ikhlas timbang akeh ora ikhlas. Jangan begitu. Sekolah benar tapi kok akhirnya do sithik-sithikan gitu ya. Ya, jadi ya lebih baik lagi ya akeh tur ikhlas. Tapi untuk bisa akeh ikhlas itu ya latihan. Latihan sithik-sithik ya. Dengan sedikit-sedikit nanti lama-lama akan biasa untuk beramal yang ikhlas. Kemudian selanjutnya, ikhlas adalah kunci pertolongan Allah. Ada kisah hadis panjang, saya kira nggak perlu saya bacakan. Bagaimana orang itu bisa ditolong oleh Allah karena amalnya yang ikhlas. Ya, ini hadis dikisahkan Nabi SAW. Ada 3 orang muda yang baik. Mereka berjalan bersama.
ya mengiringi sebuah bukit, tahu-tahu hujan deras. Maka mereka pun langsung ngiyup nek cara Jawa. Dengan cara apa? Masuk ke dalam gua. Ketika mereka sedang duduk bertiga di dalam gua itu. Kalau sana gua itu ya sekersak pengimaman gini. Tidak kok gua kayak gua gong gitu ya. Ngantek juru-juru gitu enggak. Ya hanya cukup untuk 5 orang gitu. Nah, dia masuk situ. Tahu-tahu dari atas tuh gogrok itu batu. Ya begitu jatuh pas di mulut gua itu blek gitu, nutup. Ya. Sehingga 3 orang ini terkunci di dalamnya. Mereka mendorong sekuat tenaga bertiga, tak mampu. Ya. Sehingga mereka bertiga enggak ada pilihan kecuali mohon pertolongan. Dan siapa yang nolong mereka di bukit yang seperti itu? Enggak ada manusia yang bisa datang dan tidak ada orang yang tahu kalau itu ada orang di dalamnya. Maka salah satu di antara 3 orang itu berkata, mari kita minta tolong Allah. Caranya piye? Caranya kita bilang sama Allah, amal soleh kita. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah membukakan kita dari kesulitan ini. Nah, maka kemudian mereka pun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ya, yang minta tolong itu bilang, ya Allah, dulu saya adalah seorang pengusaha. Pas gajian, ada karyawan saya yang tidak datang. Maka saya tunggu dia nggak datang. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Padahal duitnya itu belum diambil. Nek saiki UMR gitulah, ya. Karena dia tidak mengambil uangnya dan dia tidak tahu di mana perginya. Sama saya gajinya itu saya belikan kambing. Ya delalah nang wong tawa wedhus, ya wis tak bayar nganggo dite kuwi mau. Wis tak culke ngono wae meteng dhewe. Ya. Ya ngono. Mula nek anggar wong kok mlaku-mlaku meteng dhewe ya wedhus kuwi mau ya. Ya gitu. Meteng dhewe. Tahu-tahu ya keluar anaknya 3. Wah. Ya wedok kabeh. Wah. Tahu-tahu 3-3 meteng kabeh. Ya. Angger manak telu-telu. Lah keranjingan ya toh. Pirang-pirang sehingga saya kewalahan. Maka jumlah yang banyak itu saya jadikan ringkas, ada beberapa yang saya bikin sapi. Berbanak-pinak. Akhirnya ada yang saya jadikan onta. Saya angkat pegawai satu khusus untuk ngopeni sapi, unta, wedhus ya, dan gajinya ya dari binatang itu. Setelah sekian lama, datanglah sang pemilik gaji. Dia bilang, "Tuan, ya, tasih kemutan kula. Kula riyen ingkang kerja teng mriki, gaji kula dereng kula pendhet. Saya tunjukkan kae lho ning lapangan kae lho. Kae wedhus, sapi, unta kabeh kae wekmu kabeh." Dia bingung. Kula niki wong melarat ampun dinyek ngeten niku. Ya, kula nek mriki ger njaluk gaji mangkal, kelingan nggih monggo mboten nggih mboten napa. Ora kok kelingan ora apa, kowe wekmu kabeh diceritake awal mulane. Wah, kaget dia. Jadi niku estu to? Heeh, sak sing jaga-jaga kepeken kabeh. Lha kok tenan digowo kabeh gek aku ora diumani sak wedhus e ora. Wedhus ra kuwi, ora ngono ora gitu. Ya, enggak. Dia saya ikhlas. Saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, kalau itu kau anggap sebagai amal solehku, ya, maka ya Allah, tolonglah diriku, katanya. Allahumma inni kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fahraj anna. Ya Allah, kalau ini saya lakukan semata-mata mengharap wajahmu, maka keluarkanlah aku dari tempat ini. Apa hanya doa? Tidak, mereka ikhtiar. Maka didorong. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika mereka mendorong itu, ternyata buka ning sithik. Sing metu tangane tok. Wah, akhirnya datanglah yang berikutnya. Yang kedua pun berkisah, ya Allah. Ya, kata yang kedua. Saya dahulu punya orang tua yang saya hormati, saya berbakti. Orang tua saya tinggal bersama saya ya Allah. Maka kemudian dia bilang, saya setiap pulang kerja, saya bawakan susu kepadanya. Ya, orang esok-esok ini sore, ya, saya bawakan susu.
Ketika saya pulang terlalu malam, mereka semua sudah tidur. Maka kemudian saya simpan susu itu. Tapi rupa-rupanya anak-anakku menangis menginginkannya. Saya bilang, iki tak Mbah Kakung karo Mbah Putri. Ojo. Mereka menangis seperti apapun. Tidak saya berikan. Karena baktiku pada kedua orang tuaku. Di pagi hari mereka bangun. Kula caosaken menika. Puan menika dhateng bapak ibu kula. Ya Allah, amal saya hanya itu. Hanya susu. Ya, untuk orang tuaku. Kalau kau anggap itu amal soleh yang mendapatkan ridhamu, ya Allah, berilah kami jalan keluar dari kesulitan ini. Maka mereka mendorongnya. Dan apa yang terjadi? Terbuka lebih lebar sedikit. Tangannya metu, sikile metu, ning sirahe ra iso metu. Ya, Masya Allah. Ternyata itu menjadi sebab apa itu? Berbuat kebaik itu solusi dari Tuhan. Maka pemuda yang ketiga, nek kowe apa? Wah, aku ngeri-ngeri sedapi. Ya, enggak apa-apa, critakno. Ya Allah, saya orang kaya. Saya mencintai saudara saya yang masih perawan. Lah kok moro sunduk. Dia datang kepada saya, pinjam uang. Maka timbul niat jahat pada pikiran saya. Tak jili, Neng, kamu harus mau aku setubui. Pisan wae ora apa-apa. Sing penting saya menikmati tubuhmu. Karena dia menginginkan uang, maka tidak ada pilihan kecuali mengikuti kemauan saya. Ketika kami hendak jima, digambarkan di hadis, tubuh saya sudah numpang di tubuhnya. Coba. Tiba-tiba gadis itu berkata, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Saya langsung kaget ketika dia menyebut kata Allah. Saya langsung berdiri. Mestinya ya katoan. Terus dia bilang, wes mbak, wes rasido mbak, wes ditegowanen, ora sah bayar, wes astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika memang ini aku lakukan semata-mata karena mengharap wajahmu, maka jadikanlah itu amal yang bisa membuat kami keluar dari kesulitan ini. Maka mereka bertiga mendoronglah batu itu dan terbuka sehingga tiga-tiganya bisa keluar. Ini kisah Nabi SAW, betapa amal baik itu bisa menolong kita. Bukan hanya menolong kita disiksa api neraka, tapi juga bisa menolong kita dari kesulitan di dunia. Asal amalnya ikhlas. Di sini kita lihat yang satu ikhlas dengan harta, ya, untuk pegawainya tadi. Padahal dia bisa bohong ya. Gajimu dhisik 2.400.000 tok, tak baleki 2.400.000. Ya, tapi dia tidak lakukan itu. Yang satu ikhlas dalam dunia seks. Bagaimana dia bisa nahan nafsu. Karena orang yang ikhlas itu bisa mengendalikan nafsunya. Yang satu ikhlas dalam berbakti pada orang tua. Padahal wong tua kuwi, maaf ya, kalau sudah sepuh itu kan tidak beri manfaat apa-apa. Ya nyugih ke ya ora, wong dek ya nganggur, ya nyengeni bendina nesu terus ya ta gitu. Ya, tapi ternyata itu sabar. Ya, maka kesabarannya, keikhlasannya sampai dia mentingke bapak ibu timbang putrane. Begitulah keikhlasan. Ikhlas ternyata bisa menjadi solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Maka kalau kita punya kebaikan, ceritakan kepada Allah untuk bisa buat kita mendapatkan kemudahan dalam kesulitan. Jangan ceritakan pada orang lain. Dan ikhlas itu menjadi sebab masuk surga. Jelas. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan keikhlasan, maka tempatnya surga. Untuk itu kaum sekalian, siapapun, Muhammadiyah, NU, MTA, Al-Irsyad, Jaulah, ya, asal la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena Allah tidak pernah ikut ormas. Ya kan gitu ya. Yang penting ormas itu adalah gerakannya, ya, wadahnya untuk berbuat baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala, baktimu hanya kepadaku. Gerakanmu silahkan, ya, tapi baktimu tetap kepadaku. Dan lakukan itu karena aku. Lillahi
ta'ala. Maka itu menjadikan sebab masuk surga. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, dengan apa yang saya sampaikan ini, hendaknya ini menjadikan pengetahuan kepada kita. Mari kita hiasi hidup ini dengan amal soleh. Silahkan, sesederhana memberi susu orang tua, tidak apa. Silahkan, dengan menahan nafsu yang dahsyat itu juga luar biasa. Apalagi dengan harta kita yang banyak. Yang penting, lakukanlah lillahi ta'ala. Insya Allah. Itu akan menjadi tentram hati kita. Insya Allah, itu akan membuat kita mudah menghadapi kesulitan hidup. Karena Allah akan menolong kita. Dan insya Allah, itu menjadi sebab menjadikan kita lepas dari siksa neraka dan menjadi penduduk surga. Semoga yang sedikit ini menjadi berkah buat kita semuanya. Bisalah kita mengamalkannya, digolongkan kita sebagai hamba Allah iman takwa yang ikhlas. Sehingga kita terbebaskan dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Dan kita istiqomah dengan iman Islam kita. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainas saghira wa fi ayunis kabira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.